Ya, ini menarik untuk dibahas. Mbak Monika, tadi statement yang disampaikan oleh Verdi Sambo, memahami perasaan Bapak Ibu, menyesal. Namun ada yang kemudian menjadi sorotan ketika Verdi Sambo mengatakan kemarahan ini karena atas perbuatan anak Bapak terhadap istri saya. Seperti terlihat ekspresinya lebih jelas. Saya minta tanggapan dan juga analisa dari Mbak Monika. Ya, saya mendapatkan mikro ekspresi yang sangat kaya raya ya. Ketika mengatakan permohonan maafnya di sini memang dilakukan secara spontan tanpa membaca ya. Tetapi alis matanya Sambo ini bergerak-gerak bahkan mempertegas sesuatu ya. Ini adalah satu ekspresi yang saya melihat dari tayangan-tayangan sebelumnya bukan merupakan suatu baseline dari beliau. Dan apakah arti dari alis mata yang berkali-kali diangkat ini adalah suatu bentuk penegasan, ya? Nah, yang kita harapkan ya dari suatu rasa permintaan maaf ini adalah rasa introspeksi mendalam, ya. Jadi perasaan emosional yang mendalam, tetapi bukan sesuatu yang bersifat kognitif, ya. Nah, ini seperti ketika beliau masih dengan pengalamannya selama beberapa lama ya menjadi seorang perwira tinggi dan seperti sedang menyampaikan sesuatu informasi saja, ya, tetapi tidak diikuti dengan intensitas emosi yang diharapkan. Jika dikatakan dia menyesal, apakah terlihat penyesalan itu, Mbak Monika? Ya, jadi justru yang terlihat adalah mempertegas dari statement-statementnya, ya. Padahal yang diharapkan untuk proses untuk episode meminta maaf adalah hal yang bersifat emosional dan bukan sesuatu yang bersifat kognitif. Penegasan adalah terjadi bukan untuk menegaskan sesuatu yang bersifat emosional, tetapi sesuatu yang bersifat kognitif atau pemikiran-pemikiran. Ya, jadi ketika beliau mengatakan dengan ekspresi ini kaya sekali ya, alis mata yang kemudian naik. Biasanya seseorang ya, ini kalau mengangkat alisnya seperti ini adalah ingin menjelaskan sesuatu agar tegas bisa diterima. Namun ya, ini juga masih berkorelasi kalau kita melihat tidak ada genuinity, tidak ada ketulusan. Dan kemudian permintaan maaf ini juga kemudian diikuti dengan namun ini semua adalah akibat perbuatan dari anak Bapak kepada istri saya. Nah, ini adalah statement untuk menegasikan pernyataan-pernyataan yang sudah disampaikan. Pernyataan maaf sebelumnya tetapi kalimat sesudah kata namun atau tapi dan sebagainya ini adalah menegasikan, sehingga ini yang penting. Di situ memang terlihat bahwa tidak ada ketulusan ya dari permintaan maaf ini. Iya, penegasan yang disampaikan terutama atas kalimat karena perbuatan anak Bapak kepada istri saya. Apakah bisa terbaca Sambo ini berkata jujur atau tidak, Mbak Monika? Kejujuran ini terlihat ya. Jadi ada dua faktor dari psikologi kejujuran, adalah dilakukan secara spontan ya dan juga dilakukan secara konsisten. Ya, ketika beliau ini kalau dilihat dari jujur atau tidak dari pernyataan ini, ya, kalau hanya meminta maaf kemudian diikuti dengan ekspresi wajah, ya, yang menunjukkan beliau ini ada rasa, biasanya kalau jujur tuh ada kesedihan yang mendalam, ya. Tetapi kita tidak mendapatkan ekspresi tersebut, ya, sehingga antara verbal yang disampaikan dengan emosinya ini tidak ada sinkronitas, ya. Jadi masyarakat awam pun bisa merasakan bahwa kenapa tidak ada ketulusan ketika meminta maaf, begitu. Nah, jadi dua tadi spontan, kita tidak tahu apakah sesi ini adalah beda dengan ketika tadi Eliezer walaupun dengan membaca, tetapi diliputi dengan suasana atau intensitas emosi yang cukup tinggi, apalagi juga yang dia tulis ini adalah tulis tangan sendiri, ya, yang beredar seperti itu, Mbak Afi. Baik, Kang Asep, saya akan ke Anda, Kang Asep. Kalau Anda tadi mengatakan bahwa bisa jadi pertimbangan hakim, tapi mungkin tidak terlalu signifikan gitu ya, terutama untuk meringankan terdakwa. Apakah permintaan maaf itu bisa juga diartikan sebagai pengakuan atas tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, atas kejahatan yang sempat dia lakukan? Tadi dia nyatakan, dia mengakui, cuman pengakuannya ada klausul. Maka saya bilang ketika
permintaan maaf itu ya nggak tulus itu ya nggak halus itu hangus secara hukum ya. Yang menarik ya Mbak Afi ya. Ya. Gini deh, hakim akan melihat sebenarnya dipancing sama hakim ketika dia minta maaf didiamkan. Kan kalau di Eliezer langsung tidak hanya oral, tapi dia melakukan gerakan kan. Nah, gerakan itu nyampaikan. Kalau orang minta maaf kan lebaran aja datang salam-salaman kan, cipika-cipiki malah kan. Nah, itu kan hanya dibacakan, duduk ya, kemudian saling memalingkan muka. Artinya hakim akan menilai ini bukan kata maaf ya. Artinya tidak akan mempengaruhi nanti. Ternyata setelah ucapan kata maaf tidak diikuti oleh tindakan-tindakan hukum orang sekelilingnya gitu kan. Fakta kemarin kasih S itu kan ART-nya juga nampak gitu kan. Nah, jangan-jangan nanti KM akan lihat nanti dikaitkan KM, RR, oh ini sama ya 11-12. Ternyata maaf itu hanyalah ya untuk menutupi. Formalitas saja permintaan maafnya. Iya, formalitas. Karena kan kalau kata maaf itu di mana-mana kan kemarin kalau lihat di Eliezer, dia menyatakan dengan tulus, air mata, yang baca kan Mbak Monika bisa baca. Tapi kan ada gerakan gitu kan. Nah, gerakan itu kan salaman. Kan dia lebih tua, lebih sepuh ya. Artinya dia yang muda, usianya kan lebih baik menyampaikan salaman lah minimal. Ini kan enggak duduk. Kemudian lihat, malah yang lucu kan apa coba? Setelah itu malah penasihat hukum menanyakan hal yang tidak penting. Harusnya dengan suasana emosional begitu didukung oleh tim penasihat hukumnya, misalkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak menjerat, apalagi seolah-olah mengarahkan. Kenapa tadi marah tuh si ibunya? Artinya ketika dia menyampaikan maaf harusnya tulus dengan halus. Nah, sekarang jadi hangus. Hangusnya kan apa? Tadi sikap maupun pernyataan dari penasihat hukum yang tidak menampakkan bahwa itu adalah mendukung kliennya, tapi ya, begitu mungkin nanti hakim ketika menjatuhkan bisa maksimal loh. Iya, Kang Asep, kalau kemudian ternyata permintaan maaf itu juga dilihat seperti apa ketulusan atau tidaknya, lalu gestur seperti apa sih yang ternyata memang bisa menjadi pertimbangan hakim ke depannya? Ya, kalau gestur yang tahu Mbak Monik sekali lagi ya, kalau hukumnya kita hakim itu belajar psikologi hukum, pengalaman. Jadi kan melihat sikap-sikap terdakwa itu ya, ketika betul-betul tulus tadi ya, betul-betul ikhlas gitu kan, kepasrahan, saling memaafkan itu kelihatan. Jadi hakim tuh mereka pada dinosaurus ya, nggak bisa dikadalin. Jadi misalkan banyak tuh, ya, suasana-suasana, drama-drama ya yang dilakukan oleh para terdakwa supaya hakim timbul belas kasihan gitu ya. Tapi hakim nggak bisa, malah hakim jadi hakim tahu mana yang bohong, mana yang tidak. Jadi hakim tahu mana yang bohong dan mana yang tidak. Nah, saya bilang hakim itu dinosaurus, nggak bisa dikadalin, apalagi oleh para pembohong-pembohong ya. Kan kita tahu kalau pembohong itu ya dari awal nggak konsisten. Nah, kita paling gampang sederhana nanti menilainya. Apakah kalau dia mengakui dan meminta maaf, kalau minta maaf pada salah dong. Kalau udah salah, peristiwa ini kan dakwanya pembunuhan. Berarti yang bersangkutan kena pasal pembunuhan. Ya, nah ketika pasal pembunuhan harusnya ketika misalnya saya betul melakukan pembunuhan, jadi dengan penyertaan ada yang melakukan yang disuruh, ada juga yang membantu, kan selesai. Tinggal diikutin, iya udah tinggal selesai kan. Akhirnya apa? Minta keringanan, ada permintaan maaf. Tapi kalau ketika sekarang permintaan maaf di depan hakim, depan majelis, depan pihak keluarga korban, besok lusanya saksi-saksi yang ada di sekitarnya, ya kelompok kemarin beberapa orang yang baru selesai barusan ternyata tidak mendukung pernyataan maaf bekas bosnya, ya itu kan sia-sia. Makanya saya katakan kalau tidak tulus hangus secara hukum. Baik. Terima kasih Kang Asep, Mbak Monika, diskusi yang sangat menarik. Kita nantikan juga nanti seperti apa perjalanan dari persidangan kasus ini. Terima kasih. Salam sehat selalu. Selamat malam.